Apa yang dimaksud dengan uji linearitas dan rentang dalam uji validasi? Jadi, uji linearitas itu sebenarnya dilakukan untuk kita melihat apakah metode analisis yang kita pakai itu memberikan hasil yang sebanding dengan konsentrasi sampel. Maksudnya, kalau konsentrasi dinaikkan, maka respon alat juga harusnya naik secara teratur dan membentuk hubungan yang linear atau garis lurus. Biasanya dalam spektrofotometri VIS, respon alat yang dilihat itu adalah absorbansi. Jadi misalnya, kita punya larutan dalam konsentrasi rendah, absorbansinya juga harusnya rendah. Terus ketika konsentrasinya dinaikkan, maka harusnya absorbansinya juga ikut naik. Nah, kalau misalnya kenaikan itu naik secara teratur dengan konsentrasi yang kita tambahkan, maka akan membentuk garis lurus. Berarti metode yang kita pakai itu linear. Hubungan ini biasanya dituliskan dengan persamaan Y sama dengan BX ditambah A. Y itu adalah respon alat atau absorbansi, X itu adalah konsentrasi, B itu adalah slope atau kemiringan garis, dan A itu adalah intercept atau titik potong. Jadi lewat uji linearitas yang kita uji, yang kita bisa tahu apakah alat itu masih memberikan respon yang bagus terhadap perubahan konsentrasi. Jadi rentang itu sebenarnya masih berkaitan dengan linearitas. Rentang itu adalah batas konsentrasi paling rendah sampai paling tinggi yang bisa diukur dengan baik oleh metode tersebut. Jadi pada rentang itu hasil pengukurannya itu masih akurat, presisi, dan juga linear. Misalnya kalau suatu metode itu punya rentang 2 sampai 10 ppm, berarti pada konsentrasi itu metode masih bekerja dengan baik. Tapi kalau misalnya konsentrasinya terlalu tinggi atau terlalu rendah, kadang hasilnya itu sudah tidak linear lagi. Makanya di percobaan biasanya dibuat beberapa seri konsentrasi larutan standar. Misalnya 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm. Setelah semua itu diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri VIS, lalu dibuat grafik hubungan konsentrasi dan absorbansi untuk melihat apakah grafik membentuk garis lurus atau tidak. Makanya misalnya larutan standar itu biasanya kelipatannya itu selalu sama supaya bisa melihat apakah dia itu naik secara teratur atau tidak. Kalau grafiknya lurus atau nilai korelasinya itu bagus, berarti metode yang kita pakai itu memenuhi syarat linearitas. Kemudian jelaskan hubungan Lambert-Beer dan kaitannya dengan percobaan ini. Pada percobaan ini kan kita pakai spektrofotometri VIS. Jadi prinsip kerjanya itu mengatur cahaya yang diserap oleh sampel. Ketika cahaya dilewatkan ke dalam larutan, sebagian cahaya itu kan akan diserap oleh molekul sampel dan sebagian lagi diteruskan. Nah, jumlah cahaya yang diserap itu disebut dengan absorbansi. Hubungan antara absorbansi dan juga konsentrasi dijelaskan oleh hukum Lambert-Beer. Jadi hukum Lambert-Beer itu rumusnya adalah A sama dengan epsilon dikali B atau panjang lintasan cahaya pada kuvet dan juga C yaitu konsentrasi. Karena kalau kita lihat rumus itu sebenarnya absorbansi itu dipengaruhi oleh ketiga hal itu, yang epsilon, panjang lintasan kuvet, dan juga konsentrasi. Nah, di percobaan ini biasanya panjang kuvet itu dibuat tetap, misalnya 1 cm, dan jenis zat yang dipakai juga itu sama, jadi nilai epsilonnya itu tetap. Nah, karena dua faktor itu tetap, berarti yang paling mempengaruhi itu absorbansi. Nilai yang mempengaruhi absorbansi itu adalah konsentrasi sampel. Artinya semakin tinggi konsentrasi larutan, maka makin banyak molekul yang ada di dalam larutan untuk menyerap cahaya. Akibatnya cahaya yang diteruskan jadi lebih sedikit dan absorbansinya itu makin tinggi. Makanya waktu dibuat seri konsentrasi, absorbansinya juga diharapkan naik secara teratur dan juga membentuk hubungan linear. Nah, kalau misalnya grafik antara konsentrasi dan absorbansi membentuk garis lurus, berarti metode yang kita pakai itu sesuai dengan hukum Lambert-Beer dan bisa dipakai untuk analisis kuantitatif. Tapi kalau grafiknya mulai melengkung atau tidak lurus, biasanya ada masalah. Misalnya seperti konsentrasi terlalu tinggi sehingga hukum Lambert-Beer sudah tidak berlaku lagi, atau ada kesalahan alat maupun larutannya, atau kesalahan dari diri kita sendiri saat membuat larutan. Jadi intinya hubungan Lambert-Beer dengan percobaan ini adalah hukum tersebut menjadi dasar kenapa absorbansi bisa digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat menggunakan spektrofotometer UV VIS. Selanjutnya, jelaskan faktor deviasi yang mempengaruhi hasil linearitas dan juga rentang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang bisa menyebabkan hasil linearitas itu jadi menyimpang atau tidak bagus. Yang pertama adalah faktor instrumen atau alat yang kita pakai. Misalnya, spektrofotometer itu belum dikalibrasi dengan baik. Sumber cahayanya tidak stabil ketika masuk, atau kuvet yang kita pakai itu kotor atau tergores. Kan spektrofotometer UV VIS ini kita ukur dari jumlah absorbansi cahaya yang lewat dari sampel. Kalau misalnya kotor atau tergores, bisa saja cahaya yang lewat itu belok begitu. Jadi kalau misalnya diukur tidak sesuai, nah hal-hal yang seperti itu bisa mempengaruhi jumlah cahaya yang terbaca sehingga absorbansi itu tidak akurat. Tidak akurat kalau kita yang terbaca oleh alat. Nah, kedua itu faktor larutan. Misalnya saat pengenceran terjadi kesalahan pipet atau volume larutan yang tidak tepat. Bisa juga larutannya belum homogen atau masih ada gelembung dalam kuvet, itu bisa membuat pembacaan absorbansi itu tidak stabil. Ketiga itu ada faktor kimia, misalnya zat itu mengalami degradasi selama percobaan atau terjadi reaksi samping yang mengubah struktur zat. Selain itu, kalau konsentrasinya terlalu tinggi, biasanya hubungan absorbansi dan konsentrasi itu tidak linear sehingga grafik itu
mulai melengkung atau menyinggung dari hukum lambat bir. Nah, keempat itu adalah faktor operator atau orang yang melakukan percobaan atau kita sendiri. Misalnya kita kurang teliti saat menimbang, menghitung, salah pakai pipet atau salah pipet larutan atau salah menyiapkan larutan standar. Selain itu pemilihan panjang gelombang juga penting. Kalau misalnya panjang gelombang yang dipakai bukan lambda maksimum, maka absorbansi yang dihasilkan itu tidak optimal dan linearitas itu bisa menjadi kurang baik. Jadi walaupun kelihatannya sederhana, ternyata banyak faktor kecil yang bisa mempengaruhi hasil linearitas atau rentang. Misalnya tadi ada gelembung dalam kuvet, ada goresan atau kotoran atau kesalahan dari kita sendiri gitu. Selanjutnya, jelaskan nilai R yang menunjukkan linearitas sangat baik dan kriteria penerimanya. Nilai R itu koefisien relasi yang digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antara konsentrasi dan respon alat, misalnya absorbansi. Nilai R berkisar dari -1 sampai +1. Pada uji linearitas kita mengharapkan nilainya itu mendekati 1 karena itu menunjukkan hubungan yang sangat linear. Nah, kalau misalnya nilai R mendekati 1 berarti setiap kenaikan konsentrasi itu menghasilkan kenaikan absorbansi yang teratur dan grafiknya hampir benar-benar lurus. Biasanya linearitas itu yang baik itu ditunjukkan nilai di atas 0,999. Sedangkan kalau syarat umum untuk metode kuantitatif biasanya digunakan nilai di atas 0,99. Artinya kalau nilai R itu lebih atau sama dengan 0,99, metode tersebut masih dianggap memenuhi syarat linearitas dan bisa digunakan untuk analisis kuantitatif. Nah, semakin mendekat yang ke satu, hubungan konsentrasi dan absorbansinya semakin baik dan semakin sedikit penyimpangan pada data yang kita ambil. Makanya dalam validasi metode, nilai R ini sangat penting sekali karena digunakan untuk membuktikan bahwa metode analisis benar-benar bisa memberikan respon yang sesuai terhadap perubahan konsentrasi. Dan yang terakhir, jelaskan tujuan aplikasi uji linearitas dan rentang pada bidang farmasi. Uji linearitas dan rentang itu penting sekali di bidang farmasi karena digunakan untuk memastikan metode analisis yang dipakai itu benar-benar valid atau dipercaya hasilnya. Misalnya saat menentukan kadar zat aktif dalam obat, kita kan harus yakin kalau alat memberikan hasil yang sesuai dengan konsentrasi sebenarnya. Kalau misalnya metodenya tidak linear, hasil pengukurannya juga bisa salah dan sangat berbahaya dan bisa mempengaruhi kualitas obat yang kita berikan pada pasien. Makanya sebelum metode dipakai secara resmi itu harus diuji dulu linearitas dan rentangnya. Pengujian ini digunakan dalam banyak hal. Misalnya, pertama analisis bahan baku, kedua penetapan kadar sediaan dalam obat, kemudian kontrol kualitas dalam produk farmasi dan lain-lain.